Om Swastiastu, selamat malam, selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Purnama. Pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang ingin didiskusikan, yaitu mengenai tapak dara. Hal ini terkait dengan masa pandemi di mana hampir di setiap rumah dan di depan pintu masuk masyarakat Hindu di Bali, simbol suci ini bisa kita jumpai. Saudara-saudara, tapak dara adalah swastika dalam ajaran agama Hindu di Bali. Karena agama Hindu di Bali menganut dua sistem ajaran, yaitu ajaran Siwa dan ajaran Buddha. Ajaran Siwa dilukiskan dengan swastika yang berputar ke kanan, yang dalam agama Hindu di Bali ini disebut dengan Pradaksina, yang akhirnya berkembang menjadi Purwodaksina. Istilah Purwodaksina sering kita jumpai dalam upacara-upacara keagamaan masyarakat Hindu di Bali, seperti misalnya upacara Pitrayadnya Memukur. Di sana ada kegiatan atau aktivitas keagamaan yang disebut dengan Mepurwodaksina. Inti dari Mepurwodaksina adalah supaya roh-roh leluhur bisa mencapai Siwa Loka. Di dalam simbol agama Hindu ini disebut dengan swastika. Jadi perputaran swastika yang mengikuti arah jarum jam. Selanjutnya prasawya. Nah, di sini agama Hindu di Bali memberikan istilah prasawya, yaitu swastika yang berputar berbalik dengan arah jarum jam, yang dalam agama Hindu secara universal ini disebut dengan sawastika. Nah, tapak dara adalah perpaduan dari swastika dan sawastika ini. Saudara-saudara, sawastika yaitu swastika yang berputar berbalik arah dengan arah jarum jam dipakai pada ajaran agama Buddha, Mahayana, dan agama Tantra serta pemuja Dewi Durga. Intinya adalah untuk kembali ke alam semesta, turun ke dunia. Nah, jadi swastika yang berputar ke atas atau mengikuti arah jarum jam adalah swastika yang dalam agama Hindu disebut dengan Pradaksina, adalah kembali ke moksa sesuai dengan siklus manusia untuk ke atas. Jadi nanti kalau bisa melihat air, kalau dia akan ke atas dia pasti berputarnya ke kanan, sedangkan kalau dia airnya turun dia akan berputar ke kiri. Saudara-saudara, di Bali, swastika adalah simbol mistik, simbol yang sangat disucikan dan banyak dipakai dalam upacara agama dan adalah simbol spiritual masyarakat di Bali. Dalam fisiologi masyarakat Hindu di Bali, ibaratkan swastika itu adalah keseimbangan. Jadi ini adalah simbol mistik yang dipakai dalam pengobatan-pengobatan masyarakat Bali, dan masyarakat Bali itu sendiri demikian menyatunya dengan simbol ini sehingga dalam dirinya pun dimasukkan simbol tapak dara ini, karena ini digambarkan sebagai Pancakatirta. Jadi keseimbangan Pancakatirta dalam tubuh manusia disimbolkan dengan tapak dara. Pancakatirta itu adalah darah, kemudian air tubuh ya, kemudian air perut, kemudian darah putih dan air empedu. Di dalam ajaran tantra, jadi ada tantra dan kemudian ajaran tantra ini kepada Durga, kemudian ajaran Siwa ke atas. Jadi dibuat tapak dara ini agar seimbang di dalam tubuh manusia. Darah nanti diganti dengan tabuh rah, kemudian air tubuh diganti dengan tirta, air perut diganti dengan tua, darah putih diganti dengan arak, air empedu diganti dengan berem dan ditambah api takep. Bila perputaran Pancakatirta ini bagus di dalam tubuh, naik turunnya,
maka manusia akan menjadi sehat. Bila salah satu pincang, maka manusia akan sakit. Hal ini menyebabkan manusia, agar selamat, manusia mencari pengganti dengan persembahan kepada alam, yaitu tabohrah atau nyamleh kalau di dalam bahasa di Denpasar, arak, tuak, dan berem, dalam mesegah di rumah dengan maksud mempersembahkan itu sebagai pengganti dirinya sehingga alam semesta akan selamat. Dan demikian pula Buana Agung dan Buana Alit bisa menjadi selamat. Ini adalah simbol komunikasi kita dengan alam semesta dalam agama Hindu di Bali, yaitu tentang tapak dara. Dan dalam beberapa ilmu pengobatan, tapak dara itu dituliskan di telapak kaki sebagai arde supaya keseimbangan bisa ke atas, karena penyakit itu atau simbol itu dibuatkan simbol dari semua anatomi, fisiologi, panca maya kosa dan anamaya kosa, dan semua pemikiran itu mulai dari dasar, sehingga sering dalam ilmu pengobatan untuk menetralisir aliran darah, aliran air yang ada di dalam tubuh manusia, maka tapak dara juga digunakan. Demikian menyatunya masyarakat Hindu di Bali dengan tapak dara. Jadi di sini kesimpulannya, tapak dara itu adalah perpaduan dari dua model swastika, yaitu swastika yang menghadap ke kanan, swastika yang berputar ke kiri, pradaksina dan prasawya. Ini hanya ada di Bali, sehingga menjadi satulah dua simbol swastika yang dipakai dalam ajaran Shivaism dan ajaran agama Buddha. Saudara-saudara, tentang swastika perjalanannya cukup panjang dan saya berani mengklaim bahwa swastika itu milik agama dan budaya Hindu. Itu berasalnya walaupun dipakai oleh berbagai macam budaya di dunia. Diyakini saudara-saudara, swastika pada mulanya muncul di Harappa, di lembah Sungai Sindu. Nah, kemudian perkembangannya sangat luas, mencakup Turki, Yunani, Siprus, Italia, Mesir, dan sebagainya. Nah, kemudian swastika ini banyak kita jumpai dalam patung-patung di Yunani, dan ini disebut dengan tetragrammaton. Kemudian Failfot ini di dalam bahasa Inggris, dan di sana juga ada pada agama Inggris kuno swastika dipergunakan. Nah, kemudian swastika juga mewakili hal-hal yang bersifat luhur dan sakral pada pemujaan-pemujaan untuk komunikasi dengan alam semesta. Misalnya, swastika pada masa Keltik kuno dilambangkan sebagai Dewi Api. Jadi yang bernama Dewi Brigid. Jadi ini yang disimbolkan dengan swastika. Kemudian pemeluk kepercayaan Slavia kuno, swastika melambangkan dewa matahari yang disebut dengan Dewa Swarog. Nah, maupun orang-orang dari suku Indian. Kemudian dewa dalam penyembuhan yang disebut dengan Apollo ya, itu juga menggunakan simbol dari swastika. Jadi pada masa Yunani, pada masa kebudayaan Yunani, untuk penyembuhan swastika juga dipergunakan sehingga manusia perputaran fisiologi tubuhnya menjadi normal. Kemudian dewa-dewi di Yunani banyak yang menggunakan hiasan-hiasan yang mengandung swastika. Tapi swastika yang dipakai adalah swastika yang mengikuti searah jarum jam. Jadi swastika yang mengikuti arah jarum jam ini lebih populer dan banyak dipergunakan di seluruh dunia. Nah, jadi ini yang saya sampaikan bahwa agama Hindu di Bali itu mengadopsi ke semuanya, yaitu mengadopsi swastika, kemudian mengadopsi swastika jadi ajaran Shiva Buddha, maka muncullah tapak dara. Demikian. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan saya berikan kesempatan. Dan materi ini saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.